Halo guys, berjumpa lagi di channel Rooftop Garden ID. Di video kali ini kita kedatangan bibit stroberi lagi ya. Bibit stroberi ini masih varietas Jepang. Nama bibitnya adalah stroberi Saga Hanoka. Idealnya stroberi tumbuh di dataran tinggi atau di daerah yang dingin atau pegunungan ya. Di sana stroberi dapat tumbuh dengan maksimal dengan buah yang besar ya. Meski demikian, stroberi bisa tumbuh juga di dataran rendah, tapi hasil buahnya tidak semaksimal di dataran tinggi. Pohonnya akan tumbuh subur juga di dataran rendah, daunnya juga bisa jadi besar. Yang membedakan adalah bentuk buahnya ya. Nanti kalau dataran rendah, bentuk buahnya tidak begitu besar atau tidak semaksimal seperti dataran tinggi. Tapi di video kali ini kita akan menanam bibitnya di dataran rendah. Kita akan lihat nanti semaksimal apa nanti bibitnya ya, dan rasanya seperti apa. Perjalanan bibit stroberi ini memakan waktu sekitar 4 hari ya. Kita lihat sendiri bibitnya masih segar, daun-daunnya juga masih hijau, nampak tidak ada yang layu dan tanamannya tumbuh subur. Dan perlu kita ketahui, bibit stroberi ini didatangkan dari dataran tinggi dan kita akan menanamnya di dataran rendah. Dengan packingan yang bagus dan bibit yang masih fresh, maka akan tahan di perjalanan. Saya beberapa kali membeli bibit stroberi dan ada juga beberapa kali yang mendapatkan bibitnya yang sudah tidak fresh lagi ya, dan sampai ke sini udah dalam keadaan layu, ada juga yang mulai membusuk. Jika pengen membeli, pilihlah seller yang terpercaya di kota Anda ya, atau referensi dari teman-teman yang sudah pernah membeli bibit stroberi. Di video ini kita akan menanam stroberi ini di polybag. Jadi kita siapkan dulu polybagnya beserta media tanamnya. Dan media tanamnya saya menggunakan sekam bakar dan tanah. Dua itu aja yang dicampur ya. Yang penting dia poros. Polybag yang kita pakai ini adalah polybag berukuran kecil karena baru pindah tanam ya. Nanti setelah dia tumbuh kita akan pindahkan ke polybag di ukuran yang lebih besar. Cara pindahnya cukup dengan memotong plastik bungkusan media tanam. Jadi media tanam ini kita tidak dibuang ya. Jadi media tanam bawaan dari bibit ini tetap kita gunakan. Jadi jangan sampai merusak media tanam ini. Kalaupun dia tanahnya dia hancur, ya kemungkinan akarnya dia akan lebih stres lagi ya. Jadi jangan sampai tanah yang di dalam bibit pembelian ini dia hancur. Jadi potong plastiknya dan buka secara perlahan.
Jika sudah, kita tinggal lubangin tanah di polybagnya dan masukkan bibit ini dan dipadatkan sedikit. Yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam menanam stroberi adalah crownnya. Jadi crownnya ini jangan sampai tertutup atau sampai terlalu dalam ya, karena bisa mengakibatkan tanaman stroberi ini bisa mati. Jadi yang dimaksud dengan crown ini adalah perbatasan antara akar sama pangkal daun yang paling bawah. Ada sedikit tips bagi kalian yang pengen membeli bibit stroberi. Jadi yang pertama, carilah bibit stroberi terdekat di kota Anda ya. Jangan terlalu jauh, karena perjalanan bibit semakin dekat semakin bagus, maka kita akan mendapatkan bibit yang masih fresh. Tips berikutnya adalah bagi Anda yang tinggal di dataran rendah dan pengen menanam stroberi, maka carilah bibit di dataran rendah atau di sekitaran Anda ya. Jadi kalau kita beli di dataran rendah, bibit stroberi yang kita punya itu atau yang akan kita beli sudah beradaptasi dengan udara sekitar ya. Kalau kita beli dari dataran tinggi, ya dia perlu waktu lagi untuk beradaptasi ke dataran rendah. Jadi kalau bisa kita beli bibit yang dari dataran rendah kalau kita tinggal di dataran rendah. Ini udah selesai tanam semua ya, jadi semua totalnya ada sekitar 8 polybag. Karena daunnya tidak banyak, jadi kita tidak perlu melakukan pruning lagi ya di bibit ini. Mungkin sebelum dikirim sudah di pruning duluan sama penjualnya. Kita tinggal semprot kabut buat melembabkan atau untuk membasahi daunnya supaya tingkat penguapannya tidak terlalu besar ya, supaya daunnya tidak cepat layu. Setelah ini bibit kita akan diamkan di tempat teduh selama kurang lebih 1 minggu. Setelah daunnya udah mulai segar, baru kita perkenalkan matahari. Jadi mungkin mataharinya sehari 2 jam, besoknya 3 jam, dan begitu seterusnya sampai dia bisa menerima sinar matahari sampai penuh ya, jadi full matahari pagi sampai sore. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Akan kita update video ini ke depannya setelah mungkin stroberi ini berbuah ya.